Jumpa lagi Jaga TV. Kali ini saya lagi nyantai di booth-nya Apco Encore. Ya, ini adalah sebuah perusahaan asal Korea Selatan tentunya ya, bukan Korea Utara, Korea Selatan, yang fokus di bidang peralatan gaming untuk PC, terutama untuk casing, kipas, kemudian power supply, mouse, ada keyboard juga, ada gaming gear, termasuk juga Apco Encore juga gitu. Perusahaan ini memang baru, tapi di Indonesia sudah mulai tersedia produk-produknya. Hal yang menarik adalah dari perusahaan ini produk-produknya itu rata-rata kualitasnya premium. Seperti apa premiumnya? Yuk kita lihat. Oke, jadi kita mulai dari casingnya Apco Encore yang paling terjangkau. Kita mulai dari ini ada Chronos 350M. Saya suka karena ada mesh-nya di depan. Sementara di mesh depannya kalau kita pasang RGB ini pasti kelihatan tembus pandang dengan ada mesh-nya kelihatan di sini, keren. Kemudian ada Chronos 650, ini yang sudah pakai tempered glass. Nah, yang dua ini udah ada di Indonesia. Pakai tempered glass pun ini kalau salah harganya di 700 ribuan ya. Padahal pakai tempered glass yang satu ini sama mesh di depan. Lalu yang ini ada dua, di Indonesia udah ada. Buat saya yang paling menarik sebetulnya buat konten creator harusnya yang paling menarik adalah yang ini. Karena ini waktu saya gebuk aja udah beda suaranya, dung dung dung. Kenapa? Ini pakai peredam di dalamnya. Ini coming soon ke Indonesia. Namanya adalah Chronos Zero Noise Mini. Ukurannya kecil, dia meredam suara. Jadi harusnya suara kebisingan dalam tuh nggak tembus keluar, nggak masuk sampai kita nggak bising rasanya dengar. Jadi mau ini taruh di atas meja itu bukan jadi masalah. Nah, ini jajaran casing terjangkaunya dari Apco Encore. Terjangkau, tapi tetap menarik dengan fitur khusus. Nah, kalau ini adalah casing Apco Encore yang versi menengah keren, tapi lihat ada yang aneh, posisi pegang kayak gini bukan modifikasi. Memang bawaannya udah seperti ini, dudukannya memang udah ada. Bahkan ini sekarang memang belum datang dengan kabel racernya, cuman katanya ini bakal segera masuk ke Indonesia lengkap sama racernya dengan harga terjangkau banget. Iya, nggak sampai jutaan lah pokoknya yang jelas ya. Jadi posisinya bisa keren banget kayak gini. Di depan kita bisa lihat ada breathing breathing LED-nya di sini kelihatan kanan kiri elegan sekali. Dan di samping kita bisa lihat bahwa VGA card, graphic card bisa diposisikan menghadap keluar. Jadi penampilannya ya jadi keren. Kalau ini adalah seri casing yang personally saya paling suka. Kenapa? Saya suka mesh-nya nih, lihat ya. Dengan kipas besar, mesh begini, ada bentukan, dan ini nggak rata ya. Ini nggak rata sama sekali. Ini ada bentuk-bentuk heksagonal di sini. 3 dimensi heksagonal. Dan kalau dilihat di versi Helios yang ini, sama dia pakai riser juga. Nanti datang ke Indonesia ini semua udah pakai riser. Jadi nih VGA nanti semuanya akan ngadep keluar gitu kipasnya. Ya, penampilan bakal jadi keren. Ya, water cooling not included, jelas nggak termasuk water cooling dalam sini. Ini tipikal casing yang memang muat banyak ya, karena ukurannya lumayan besar, walaupun bukan yang paling besar, tapi semua motherboard harusnya bisa masuk ke dalam casing ini. Dan di bagian bawah juga udah disiapin banget bahwa power supply pun sudah ada pembungkusnya. Jadi nggak telanjang-telanjang banget power supply-nya. Ini jenis casing yang memang keren. Dan semakin keren lagi kalau udah dipasangin kipas-kipas besarnya. Buat saya sih, balik lagi ya, siapa yang suka ini. Karena selain kayak begini, di atas juga tombol-tombolnya di atas, USB semua ada di atas. Jadi pengendalian PC seperti ini akan jauh lebih nyaman. Tapi penampilannya cenderung clean look sebenarnya. Sekarang kita masuk ke casing kelas menengah atasnya dari Apco Encore. Full tempered glass, namanya Tengri. Ya, Tengri, bukan Angry, Tengri, Tengri. Ada seri 350, 550, 650 semuanya ada di Indonesia. Nah, ini emang paling cakepnya kalau ketemu dengan kipas spidernya ya, memang. Nah, kalau dia lihat di bagian bawahnya ini pembungkus dari power supply-nya ini nyala, itu memang udah bawaannya. Dan ini tempered glass full, berarti memang kanan, kiri, depan, atas semua tempered glass. Cukup unik bahwa di sisi sebelah kirinya ini kalau dibuka, ini tempered glass-nya kebelah jadi dua ini secara diagonal. Jadi kita bisa buka separuh aja, nggak usah buka semuanya.
ini memudahkan sebetulnya. Kenapa? Karena tempered glass itu masalahnya kalau full ukuran lebar. Kalau ini ukuran kecil-kecil, jadi harusnya lebih gampang diselamatkan ya kalau pada saat ini dibuka-buka. Lebih aman dibuka-bukanya. Nah, sekarang kita sampai ke casing sultannya dari Upcon Core. Ya nggak sultan-sultan amat sih, cuma maksudnya casing paling high-end-nya Upcon Core. Kalau dilihat, ini adalah sisi atas, sisi depan, sisi muka. Iya, bisa jadi. Di sebelah situ kelihatan cuma panel doang. Kalau yang versi awal, ini cuma panel aja biasa, cuma sama dengan atas, ini pakai metal. Sisi kanan kirinya ini yang pakai tempered glass ya. Nah, yang menarik dari case yang satu ini adalah lihat kipas-kipas yang lucu ini sebetulnya menutupi kenyataan bahwa case ini bisa dipasangin 12 hard disk sekaligus. Dan kipas ini selain nutupin hard disk itu juga mendinginkan hard disk itu. Jadi fungsinya nggak cuma estetika doang. Lalu mungkin ada yang mau nanya, di mana power supply-nya? Kok ya ini nggak kelihatan power supply-nya? Iya, power supply ada di belakang sana. Jadi power supply ada di belakang, bukan di sini, tidak kelihatan power supply-nya. Ini juga membuat cable management jadi lebih mudah karena semua kabel adanya di belakang ya. Sisi cable management juga sangat lega sekali, sangat besar sekali, memang tipikal untuk case tipe ini, untuk tipe Ramses ini ya. Sementara di Indonesia tersedia versi yang ini dan versi yang di belakang sana yang sedikit lebih kecil. Nanti untuk versi yang ini nih, ini menyusul, coming soon katanya. Semoga cepat datang ya. Lucu nih soalnya, kipasnya gede, ini udah pakai kipas 200 mm nih, yang gede banget nih kayaknya ya. Kipas besar-besar nih. Nah, jadi butuh hard disk jumlah banyak, tapi casing tetap stylish. Ya ini casing server kali ya. Casing server pakai RGB, lucu juga ya. Ya, apalah arti sebuah casing gaming, sebuah PC gaming kalau nggak ada kipasnya. Apalagi kalau kipasnya nggak pakai RGB. Lampu maksudnya, RGB, red, green, blue. Ya, dari Upcon Core ada juga kipas dengan RGB dan kipasnya kipas yang memang pakai fitur bentuk khusus, namanya spider ini, atas bawah kosong, kanan kiri kayak kurung ya, gitu ya. Yang tersedia di Indonesia adalah versi 120 mm Spider Spectrum Sync. Ya, jadi dari kontrolnya kita bisa pilih mau dikontrol manual, jadi dari tombol manual, atau mau di-sync ke motherboard. Ini contohnya di sini pakai MSI Mystic Lite bisa, tapi harusnya pakai Aura Sync, bisa pakai yang lain juga bisa sih harusnya. Dan benda ini tersedia dalam paket seperti ini nih. Ini paket 5 kipas langsung atau paket yang 3 kipas langsung. Jadi langsung sepaket begini, langsung bisa sync, langsung ada remote-nya. Jadi ada remote begini, kayak remote TV gitu ya, bisa disetel gitu. Jadi kipas Spider ini udah tersedia di Indonesia dan remote lengkap, bisa pakai manual dari sini juga. Kita bisa pilih warnanya mau diubah-ubah, modenya bisa diganti-ganti seperti ini. Yang jelas dia akan selalu sinkronisasi dengan motherboard manapun yang kalian pakai. Komponen paling penting dari sebuah PC, terutama PC gaming, apalagi PC high performance seperti yang ditargetkan oleh Upcon Core ini, tentunya adalah power supply, komponen yang paling nggak kelihatan. Nah, untuk ini juga Upcon Core nggak setengah-setengah. Yang masuk ke Indonesia semuanya 80+. Starting dari untuk saat ini dari 500 watt 80+. Dan nggak cuma itu, supaya nggak berantakan di dalam, semua yang masuk ke Indonesia itu modelnya adalah modular, full modular. Jadi ya seperti ini semua kabel-kabelnya di sini, power supply-nya ya bersih di sini, nggak ada satu kabel yang nongol, nggak ada. Jadi mau dipasang di case itu hanya butuh kabel yang diperluin aja. Butuh kabel cuman sedikit ya itu aja yang dipasang gitu. Butuh kabel banyak ya bisa pasang semuanya. Modular 500 watt 80+ itu akan jadi yang paling murah nanti di Indonesia. Dan selain 500 ada yang 600 watt juga, ada yang 700 watt juga, sampai ada nanti yang 1200 watt. Itu semuanya ready tersedia di Indonesia. Nah, kalau untuk heatsink gimana? Menarik juga. Ada yang namanya Coolstorm ini, nggak bisa diangkat tapi ya, ini ada kabelnya soalnya di sini. Coolstorm T4028. Ini udah pakai
kipas yang namanya Upcon itu adalah kipas spider. Jadi atas bawahnya kosong kebuka, sementara kanan kirinya ini ada lampunya. Ini kipas yang memang unik banget. Tapi sebetulnya kalau kita ngelihat kipasnya, ya tahulah kita nggak terlalu peduli sama kipas sebenarnya. Kita peduli sama bawahnya. Ini adalah heatsink dengan direct contact di sini. Jadi kelihatan ada 4 heat pipe tembaga terbuka kontaknya di sini. Memang ini kan ngabisin thermapaste sedikit lebih banyak, tapi ini direct contact selalu biasanya lebih dingin karena lebih efisien. Nah, kalau nggak mau yang ini, sebetulnya dia juga punya versi yang biasanya, yang tidak terlalu bling-bling, warnanya silver juga, sama direct contact juga, dan ya kalau mau ditambah kipas lagi sih ya bisa. Ya, ini yang versi yang sudah tersedia sekarang. Kedepannya bakal ada Upcon Core yang versi besar seperti ini, yang 2 kipas. Dan ini kalau yang sebelumnya itu belum bisa di-sync ke motherboard, yang ini sudah bisa sync ke motherboard. Jadi ya warnanya bisa sama dengan yang ada di motherboard. Di bagian bawah tetap sama, pakai direct contact juga di sininya. Kemudian pasti nanya untuk versi kecilnya gimana? Iya, nantinya juga akan ada yang ini, yang kecil ini. Jadi kecil pakai 2 heat pipe, direct contact juga sama, tapi modelnya lucu. Jadi kalau di dalam nanti kelihatan kayak ada bunderan aja, ada bunder muter berwarna-warni. Tapi sebetulnya ini lumayan besar, dan satu hal yang menarik adalah karena dia tiup ke bawah, komponen di sekitar prosesor akan ikut jadi dingin. Kalau misalnya cooling sistemnya ini emang lumayan oke, ini bakalan cocok buat sistem-sistem yang murah. Kenapa? Karena ya kita mau VRM-nya juga dingin dong, nggak cuma prosesornya yang dingin. Oke, headset. Jadi Upcon Core ini atau Upcon Core ini punya headset yang keren juga. Namanya adalah B1000 Real 5.2. Ada yang lain, tapi yang 5.2 yang menarik. Kenapa? Karena bahkan bassnya pun kebagi kanan kiri. Jadi positioning waktu gaming itu akan jelas banget. Step-step dalam yang berat, dung gitu kan, bass itu ya akan kedengaran beda antara telinga kanan dan telinga kiri. Udah gitu bagian mikrofonnya juga bisa di retractable kayak gini, bisa diangkat. Yang menarik lagi adalah pada saat tombol power mic-nya dihidupkan, di ujungnya ini nyala. Jadi kita tahu kapan mic kita hidup atau kapan mic kita mati. Kadang-kadang kita mau mic kita kan mati juga ya. Jadi ya ini pilihan yang sangat menarik sekali. Kalau untuk suara nanti mungkin kita review terpisah ya. Soalnya kalau di sini berisik banget, nggak mungkin kita dengar suaranya. Oke, untuk urusan mouse gaming mungkin nama Upcon Core ini memang bukan yang sudah terkenal banget, tapi bukan berarti tidak menarik. Ya, menarik karena satu poin pertama, ini adalah case-nya, case awalnya ya. Kalau beli ya dapatnya begini. Semua mouse Upcon Core ada dari 300-an ribu sampai 600 ribu, kurang dari 600 ribu sih. Itu dapatnya kayak begini. Tuh. Jadi kayak lunchbox gitu ya. Yang menarik adalah ini kita bisa pakai terus-terusan jadinya. Kalau mau bawa ini ya bisa kejaga banget dengan box seperti ini. Dan semuanya dapat box yang semi transparan hitam gini. Oke, kalau untuk mouse ada 3 macam yang udah tersedia di Indonesia. Ini seri A900, seri yang paling atasnya. Kemudian ada A530 dan ada A660. Yang menarik itu adalah selain seri yang paling atas karena memang fiturnya lengkap, adalah A660. Kenapa? Mouse gaming itu jarang yang kecil, ya. Sementara adalah mouse gaming dengan ukuran kecil. Jadi cewek-cewek gamer menarik, atau kalian tangannya kecil, ini menarik banget nih. Karena mouse gaming tapi kecil, jadi nggak kegedean. Atau kalian yang punya grip model claw. Saya modelnya claw, saya nggak harus full di sini. Jadi kalau saya modelnya clawing begini. Kalau yang claw begini, biasanya mouse kecil nggak ada masalah. Dan walaupun ini namanya mouse gaming, tapi kalian di sana content creator, kalian yang main pakai Adobe Photoshop, kalian yang main pakai Premiere, kalian main buat desain, ini sebetulnya tipe mouse yang paling cocok buat kalian karena presisi tinggi, nyaman dipegang, boxnya kelebihan sendiri. Kemudian kalian bisa ganti DPI, jadi mau pergerakan cepat atau pergerakannya lambat, mau presisi atau mau cepat, itu bisa dipilih langsung. Ya, nggak suka dengan RGB-nya ya silahkan dimatikan, atau ya ini bisa dipilih kok, bisa dimatiin di sini. Ada switcher-switchernya di sini bisa dipilih.
Terus bisa dipilih DPI-nya di sini jelas. Resolusi tinggi mouse-nya, jadi nyaman dipakai buat pekerjaan sehari-hari. Saya sendiri sih lebih suka pakai mouse gaming kalau buat ngedit-ngedit ya. Ya, jadi gimana? Premium kan produknya kan, dari penampilannya udah jelas premium. Jadi memang Appco Encore ini fokus untuk produk-produk teknologi PC yang premium, terutama untuk gaming. Walaupun saya sedikit kurang setuju kalau ini hanya buat gaming, karena banyak komponen-komponen ini yang cocok juga untuk content creator. Saya lihat tadi case-nya ada yang silent, mouse-nya cocok buat content creator, karena ada sampai yang kecil juga, nggak harus mouse besar gitu ya. Power supply-nya juga begitu, karena udah 80 plus di situ. Jadi konsumsi dayanya harusnya bagus, rapi ya. Dayanya harusnya rapi, bersih, dan tidak mudah mengganggu produktivitas sehari-hari. Nah, sebagian besar produk-produk yang kita kasih lihat tadi sudah tersedia di Indonesia. Kalau mau dilihat harganya, spesifikasi, detailnya kita taruh di bawah ya, di dalam deskripsi. Kepanjangan kalau saya bikin sini, ntar kita jadi bikin video 1 jam lagi gitu ya. Oke, sekian dulu dari kami, dari booth Appco Encore di Computex Taipei. Saya Deddy Irfan, jaga TV TV.